Halo semuanya, balik lagi di channelku, Arsy Faturrahman. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing mengenai salah satu fitur unggulan dari Solid Edge, yaitu multicad editing dengan menggunakan teknologi sinkronusnya. Dan pada case kali ini, saya akan menggunakan contoh part dari file SolidWorks. Langsung saja kita praktik. Pertama, di sini saya akan membuka file SolidWorks yang sudah saya miliki sebelumnya. Di sini saya menggunakan opsi default saja, lalu open. Dan di sini saya menggunakan template isometric part, lalu klik OK. Dan berikut adalah tampilan modelnya. Teknologi sinkronus di sini dapat memudahkan kita untuk melakukan editing, misalkan seperti ini. Dengan hanya klik permukaannya dan menggunakan desain intent, kita dapat memodifikasinya dengan mudah. Nah, fitur sinkronus ini sangat membantu kita dalam proses editing dan modifikasi part dengan cepat dan mudah, tanpa harus memikirkan fitur-fitur sebelumnya seperti software CAD lain yang berbasis history tree. Dan di sini misalkan saya ingin menggabungkan part yang di sini. Saya tinggal matikan desain intentnya, kemudian saya snap pada bagian ujung part di sini, kemudian klik, dan itu akan menjadi satu kesatuan fitur. Kemudian saya ingin merubah sudut yang di sini. Saya tinggal merubah titik sumbu dari originnya. Misalkan saya taruh di bagian sini, kemudian saya dapat langsung merotasi part tersebut atau bagian tersebut berdasarkan permukaan yang saya seleksi tadi. Nah, di sini saya tentukan saja minus 30 dan seperti inilah hasilnya. Kemudian saya ingin menggeser lubang ini lebih dekat dengan bodi utamanya. Namun, yang dihasilkan tidak sesuai dengan perkiraan saya, sehingga saya harus memberikan relasi terlebih dahulu antar permukaan ini, sehingga saya dapat merubah atau menggesernya secara simultan. Kemudian saya ingin membesarkan lubang yang bagian sini. Namun pada sisi lain tidak ikut berubah. Saya harus memberikan sebuah relasi antar kedua permukaan ini. Dan di sini saya menggunakan yang relasi equal, sehingga lingkaran tersebut memiliki ukuran yang sama jika salah satunya dirubah. Nah, lubang pada sisi lainnya juga akan berubah secara bersamaan. Kemudian di sini saya akan menggesernya ke bawah sedikit. Nah, di sini saya dapat mengaktifkan desain intent agar posisi dari permukaan di sisi lainnya dapat diposisikan secara bersamaan. Kemudian pada permukaan ini saya ingin turunkan sedikit. Kemudian saya ingin merubah diameter dari permukaan terluar ini. Nah, di sini menghasilkan output yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya akan memberikan relasi lagi, yaitu relasi offset pada kedua permukaan lingkaran ini, dan saya beri jarak sebesar 20 mm. Sehingga ketika saya rubah lingkaran terluar di sini dengan radius 50, maka lingkaran yang bagian dalam akan ikut membesar sesuai dengan jarak offset yang saya berikan sebelumnya. Kemudian saya akan rubah bagian paling bawah, misalkan dan posisinya berada di tengah lingkaran ini. Kemudian saya akan memberikan fillet pada bagian ujung partnya. Di sini saya beri nilai 20 mm. Kemudian saya akan memberikan fillet yang halus pada seluruh bagian partnya. Di sini saya menggunakan perintah round yang sama, kemudian opsinya
saya rubah menjadi all rounds, kemudian klik partnya. Di sini saya masukkan nilai rounds-nya sebesar 1 mili. Dan inilah hasil akhir dari model part yang saya inginkan. Langkah selanjutnya, saya akan memberikan warna pada part model saya menggunakan part painter. Di sini saya pilih warnanya, kemudian saya klik pada bagian modelnya. Dan berikut adalah hasil akhir modifikasi part dari file SolidWorks. Dan langkah terakhir, kita dapat menyimpan file tersebut menjadi format file yang kita inginkan. Di sini saya akan tambahkan namanya, kemudian saya bisa pilih format file yang saya inginkan. Setelah itu, saya bisa langsung klik save. Itulah proses multicad editing di dalam Solid Edge dengan teknologi sinkronusnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Dan jangan lupa support channelku dengan cara subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat tips trik mengenai desain seperti video kali ini. Selamat mencoba, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.